PDB, yaitu produksi suatu barang dan jasa. Semua warga negara yang ada di dalam negeri, seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing. Yang kedua adalah GNP, yaitu merupakan produksi barang dan jasa seluruh warga negara tertentu dimanapun mereka berada secara nasional. Yang selanjutnya ada NNP. NNP mirip dengan GNP. Konsep pendapatan nasional hanya dilihat dari laba yang diperoleh karena tujuan NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Yang selanjutnya ada NNI. NNI merupakan NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Yang selanjutnya ada BI. BI merupakan bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hal individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Yang selanjutnya adalah DI. DI merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan atau dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa serta dimanfaatkan untuk investasi. Dan ada beberapa macam-macam pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pengeluaran, yaitu mengukur total pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa akhir dalam perekonomian. Lalu, yang kedua adalah pendekatan pendapatan untuk mengukur total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dalam perekonomian seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Lalu yang terakhir adalah pendekatan produksi untuk mengukur total nilai tambahan yang dihasilkan dalam perekonomian dengan mengurangi nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input dari total output. Lalu yang selanjutnya, apa sih kesenjangan perekonomian? Di sisi lain, kita punya istilah kemiskinan ekonomi. Ini adalah kondisi di mana pendapatan atau kekayaan tidak terdistribusi secara merata di antara masyarakat. Biasanya penyimpangan ini diukur menggunakan indikator seperti rasio Gini. Semakin tinggi angka Gini rasio, semakin besar gambaran perekonomian dalam suatu